hari ini pendalaman untuk point of view. Kira-kira siapa nih yang tahu apa itu point of view? Jadi kalau kita menulis itu, kita, sebagai penulis mau memposisikan apakah kita dalam tulisan itu diri kita, atau kita menuliskan tentang di luar diri kita, yaitu orang lain. Orang lain itu pun nanti sudut pandangnya masih ada beberapa, apakah sudut pandang langsung atau kita bebas bisa bercerita dari satu orang ke orang yang lain dalam tulisan kita. Oke, jadi kira-kira point of view itu apa? Coba, ada yang mau coba menjawab? Kak Firda mau pernah dengar apa itu point of view? Belum ya? Oke, atau Bunda Mary mau mencoba? Iya, betul. Dari tokoh penokohannya, heeh. Jad atau nama orang. Iya, betul. Jadi point of view atau sudut pandang yaitu yang digunakan oleh seorang penulis dalam menceritakan kisahnya. Jadi buku yang kita baca atau kita tulis itu bercerita dari kacamata. Itulah point of view-nya kacamata. Maksudnya sudut yang mau kita sampaikan, gunakan itu mau diri penulisnya atau si penulis itu sendiri atau si penulis menceritakan di luar dia. Nah, inilah yang dinamakan sudut pandang. Kan kadang kerap nih ada buku yang terutama kayak buku diary itu bilang aku, berarti itu kan yang diceritakan dalam buku tersebut ya kisahnya si penulis itu sendiri. Tapi ada juga buku novel atau buku dia, kamu, dia, kamu, berarti kan bukan yang diceritakan bukan dari sisi penulis, tapi penulis menuliskan tentang orang lain di luar dirinya. Nah, itulah gambaran dari mana sih ini, dari sudut pandang siapa sih, dari persepsi siapa sih. Nah, itu yang dinamakan point of view. Kemudian point of sendiri ini ada 3. Nah, point of view sudut pandang pertama, point of view 2 atau sudut pandang kedua, POV 3 sudut pandang ketiga. Jadi ada 3 biasanya yang kita jumpai dalam menulis. Apa sih point of view pertama? Nah, nih cirinya narasi dalam bercerita itu menggunakan aku, saya, diriku. Jadi penulis jadi tokoh utama gitu. Kalau kita suka menulisnya aku selalu pergi bersama ayah, ibu atau apa, terus aku kemudian dalam misalnya kita menulis memakai aku berarti ya itulah kacamata sudut pandang pertama. Penulisnya menuliskan tentang kisah dirinya sendiri. Itu namanya point of view ke-1, aku. Nah, contohnya ini Bunda Neni bikin contoh sederhana saja. Aku masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mama. Tak ada lagi yang membuatku merasa bahagia. Aku merasa hampa, aku bingung melangkah. Masih ada papaku. Aku harus kuat demi papa. Nah, jadi menulis ini memang ingin menceritakan dirinya sendiri. Jadi dia pun dalam menulis pakai aku. Dia terbuka, tidak mau menutupin kalau memang kisahnya itu kisah dirinya sendiri. Nah, terus bisa nggak kalau kita sebenarnya ingin menulis tentang diri kita, tapi orang lain tuh nggak perlu tahu kalau yang ku tulis itu sebenarnya tentang diriku gitu.
Bisa, jadi penulis bisa memposisikan pakai dia, kamu, jadi seolah orang-orang yang baca itu menyerapnya itu, tulisan itu bukan kisahnya si penulis, karena dia tidak memakai aku. Nah, itu namanya kita mengarah ke point of view 2. Jika penulisnya narasinya menggunakan kamu, kau, ada lagi dia, pokoknya bukan aku, saya, atau diriku. Itu namanya sudut pandang kedua, memposisikan sebagai orang kedua atau orang lain. Walaupun kisahnya mungkin kisah dia, tapi karena dia nggak mau orang tahu kisahnya, dia menggunakan sudut pandang kedua dengan kata kamu, kau, dia, tapi kisahnya dirinya dia sendiri. Itu dia pakai point of view 2. Nah, contohnya nih, kamu masih di sini dengan kesedihan setelah sama nih tadi kalimatnya hanya diganti posisinya. Sebenarnya ini kisahnya dia, cuma dia nggak mau orang membaca itu tuh kesedihan si penulis. Jadi dia memakai aku mau mengekspresikan dengan kamu saja biar orang menebak kamu itu ya orang lain bukan dirinya. Kamu masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mamahmu. Tak ada lagi yang membuatmu merasa bahagia. Kamu merasa hampa, kamu bingung melangkah. Masih ada papahmu. Kamu harus kuat demi papa. Nah, ini semua diganti yang tadinya ku jadi mu. Karena dia ingin orang membaca itu sudut pandangnya orang lain, bukan dia. Permasalahan pada dirinya dia. Itu. Atau bisa juga memang real, memang dia bercerita tentang kamu itu orang lain, bukan diri dia sendiri juga bisa. Nah, ini yang namanya point of view atau sudut pandang kedua. Oke, terus apa ya sudut pandang ketiga? Kalau point of view ketiga ini dinamakan sudut pandang serba tahu, karena penulis itu bukan tokoh utama atau sampingan, jadi bukan dirinya dia sebagai diceritakan aku, dan bukan juga sampingan atau tadi POV 2 sebagai kamu, dia, kau, tapi dia bisa bercerita beberapa orang atau tokoh. Jadi dia menceritakannya tentang orang lain di luar dia. Nah, contohnya, dia biasanya kalau point of view ketiga tuh pakai nama. Jadi kita bercerita bisa banyak nih, bisa cerita tentang beberapa tokoh di sini, tentang misalnya di sini ada Dina, ada Mila, adiknya Dina. Bisa juga kalau di di cerita apapun sih, cerpen atau novel tuh bisa ada beberapa tokoh dengan nama. Jadi itu yang namanya point of view ketiga, karena penulisnya bisa menuliskan berganti-ganti beberapa tokoh dan berperan beberapa tokoh dengan karakternya yang bermacam-macam. Contohnya, Dina masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mamahnya. Jadi dia pakai nama orang. Tak ada lagi yang membuat Dina merasa bahagia. Mila, adik Dina juga merasa hampa. Mereka bingung melangkah. Masih ada papa. Dina dan Mila harus kuat demi papa. Nah, itu di sini memang ceritanya memang yang terjadi pada Dina, bukan si penulis. Atau mungkin bisa juga sih penulis itu ingin berkisah tentang dirinya, tapi dia dengan menggunakan nama orang lain. Lebih jauh dari dia ya, nggak kau, kamu yang di POV kedua. Nah, kapan sih pakai POV 1, POV 2, POV 3 ketika menulis? Itu tergantung kenyamanan kita sebagai penulis. Kalau memang kita ingin bercerita sesuatu hal yang menyentuh sekali dengan diri kita, dan orang lain pun agar merasa tersentuh, biasanya kita akan mudah memakai aku ya, karena memang kita yang merasakan sendiri. Tapi ada juga batas-batas, kadang penulis itu merasa canggung atau merasa ingin tertutupi, tidak terlalu ingin diketahui tentang jati dirinya, dia bisa merubah menjadi ke POV 2
atau ke POV 3. Jadi kembali ke mana kita ingin tulisan kita sejauh mana dibaca orang dan sejauh mana kita ingin orang mengenal diri kita, gitu teman-teman. Jadi point of view tuh ada 3. Tadi point of 1, 2, dan 3. Itu aja sih. Hari ini kan kita tinggal pendalaman ini ya, Miss, point of view. Dan oke, saya tutup dulu deh. Nanti kita kembali ke review ya, mau review ya.